mereka bisa menakar. Mereka kan selalu mengukur, wah iya ini dengan MBG itu maka petani bla bla bla, pedagang bla bla bla. Tapi kan distribusi dari proyek MBG ini cuma di beberapa kelompok saja. Misalnya kalau pakai istilah yang benar, kalau pakai anggaran berbasis kinerja, maka tidak beli motor listrik. Tidak ya. Oke, tidak beli mobil India, gitu ya. Lalu berikut yang paling penting lagi gitu ya, MBG diukur secara jelas. Kalau ada orang bilang MBG telah membuka lapangan kerja 1 juta, kalau cuma sekedar 1 juta, Dengan dana segitu, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Bagaimana mengukurnya? Gampang Husnul. Gampang Husnul sekarang. Berapa sesungguhnya tingkat kemiskinan kita? Kan gitu pertanyaannya. Oke, tingkat kemiskinan kita sekarang ada kita buletin 27 juta orang ya. betul. 27 juta jiwa. Kalau 27 juta jiwa bagi 4, kan berarti 27 bagi 4. Kenanya kan 7 kepala keluarga, kan berarti 7 juta kepala keluarga kan? 7 juta kepala keluarga itu sudah 28 juta. Kalau 7 juta kepala keluarga dijadikan posisi per bulan yang mereka rata-rata terima gaji 3,5 juta, maka 7 kali 3,5 per bulan hanya keluar 22,5 triliun. Kalau 12 kan cuma 22,5 kali 12. Kalau 20 kali 12, 240, 2,5 kena juga 30, berarti kan cuma 270 triliun. Anda sudah lebih murah, tapi Anda sudah menghidupkan lapangan pekerjaan bagi 7 juta kepala keluarga. Dan itu berarti 7 mengatasi juta kepala keluarga. Dan itu mengatasi kalau paling tidak anak 2, iya, sudah dikali 4. Iya. Nah, tadi. Iya. Dengan saya ngambil batas kemiskinan 3,5 juta. Saya batas kemiskinan saya ambil 3,5 juta karena sesungguhnya bisa 4 juta. 3,5 juta sudah cukup. Gitu loh. Jadi real itu cara menghitung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali dalam program IC The Show, percakapan 2 scholars, conversation 2 scholars. Saya Gus Maria dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua pemirsa IC The Show, masih bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Ya Allah, mudah-mudahan semua kesalahan Bang Nursi dan saya dalam menyampaikan pikiran-pikiran IC So, kalau salah itu dari kami, yang benar hanya dari Allah semata. Amin. Semata. Jadi mudah-mudahan amal ibadah kita diterima juga dari kawan-kawan pejuang sosial media ya. Di sini ada Bang Aji dan Bang Sabit. Basit kok Sabit sih. Mas Basit dalam konteks ini. Nah Bang, perkembangannya alhamdulillah saya baru pulang dari umroh dan kemarin itu naiknya Emirates. Jadi agak seru gitu. Clearance-nya bukan clearance runway tapi clearance security. Apakah security-nya clearance baru kemudian kita dipindah, security clearance baru pindah, security clearance kita baru terbang kayak gitu ya. Dan itu yang kalau yang biasa pergi via transit di Dubai itu kan bandara tersibuk di dunia, itu bisa sepi mampring ya, dan kita harus berhati-hati, nggak boleh sembarangan memotret karena kalau memotret ditangkap di sana kalau itu berhubungannya dengan apa yang sedang terjadi perang di sana. Nah, Indonesia selalu mengatakan, oh kita tidak ada, Bahlil ya waktu itu mengatakan, oh kita tidak terpengaruh karena kita dengan Selat Hormuz, karena kita beli minyaknya dari Singapura. Sebetulnya statement seperti ini statement cerdas atau statement bagaimana? Ya, kalau beli dari Singapura itu artinya sudah tangan keberapa? Karena seperti itu kan, tidak langsung artinya dengan tangan ke sekian itu
kita harus membayar yang namanya bukan komprador, orang-orang yang bekerja di setiap ini lembaga itu. Jadi chain-nya itu lebih panjang. Nah, kalau kita lihat dalam konteks perang Iran ya, Iran sendiri mendapatkan sanksi ekonomi sejak revolusi Iran 1979 ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia menjadi negara yang independen, tidak tergantung, bukan client state-nya Amerika dibandingkan negara-negara teluk yang lain ya. Tapi kalau kemudian di perang ini dia survive, tentu saja ini menjadi sangat penting di dalam perkembangan bagaimana Republik Islam Iran survive dari kondisi perang yang seperti ini. Nah, apakah kemudian strategi, apakah itu military industrial complex ya, dengan perang dengan teknologi militer, ataupun dia menggunakan strategi ekonomi, yaitu menutup Selat Hormuz. Nah, ini juga bagian dari perang itu sendiri. Jadi tidak hanya cuma sekedar oh iya ini kenapa demikian, tapi kemarin ada pidato dari Partai Demokratnya Amerika ya, yang mengatakan argumennya dulu apa argumen perang di Iran sebelumnya, tapi sekarang mengatakan argumennya untuk bisa membuka Selat Hormuz. Lah, sebelum perang kan Selat Hormuz terbuka. Yeah. Jadi di situ. Nah, kalau kita balik lagi di dalam konteks statement Singapura mengatakan Selat Malaka lebih penting, ya kan? Nah, emang Singapura diuntungkan dari Selat Malaka yang dia mengatakan itu. Jadi penelitian dari Rosemary, dosen dari USU, teman saya waktu itu menjelaskan Indonesia itu memiliki jarak terpanjang dari Selat Malaka. Iya. 600 kiloan itu yang laut dalamnya ya. Nah, Singapura itu paling cuma satu titik. Tapi setiap tahun Singapura mendapatkan keuntungan dari choke point Selat Malaka ini sampai 40 triliun, Indonesia cuma 1 triliun. Jadi menempatkan posisi Indonesia di dalam mapping dunia pun itu kita belum lagi nanti Laut Cina Selatan, Alki 1, Alki 2 ya, terutama Alki 2, selat antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi dan Pulau Bali dengan Lombok. Itu yang namanya kapal-kapal selam Amerika jenis perusak pun melewati situ. Nah, jadi apakah kemudian kalau kita bahas tentang negara Indonesia mandiri di dalam konteks ini, atau kita ini juga client state, negara yang secara ekonomi, politik, militer sangat tergantung kepada superpower seperti Amerika, ditambah sebelumnya ya Cina, Amerika kayak gitu ya dalam konteks itu. Nah, di era Indo-Pasifik harusnya kita punya peran yang luar biasa karena kita memiliki yang choke point yang penting dunia. Nah, namun karena pengelolaan kita seperti ini, sejauh mana sebetulnya ditambah dengan adanya perang Iran hari ini ya, di negara-negara petrodolar, yaitu wilayah yang dia penghasil minyak ya, oil boom tahun 73 di Indonesia itu luar biasa. Indonesia dulu juga penghasil minyak tapi apa, jadi kalau kita lihat dari segi resources kita, Amerika sendiri bicara tentang imperialisme ala 19 jadi cruel ya, brutal itu penguasaan sumber daya alam. Makanya statementnya Trump kan, oh kalau menang melawan Iran nanti kita ambil oilnya. Jadi statement seperti itu kan enggak. Nah, sejauh mana sebetulnya apa kita itu harus mendapatkan sanksi ekonomi seperti apa yang dialami oleh Iran sehingga kita itu keluar kecerdasan kita di dalam mengelola resources yang ada, atau bagaimana kita memahami kondisi hari ini. Walaupun saya bilang juga ibu-ibu apa sudah siap nanti masak tidak pakai gas, masaknya pakai kayu api gitu kan, dan seterusnya dalam konteks itu. Kalau kemudian kita mengalami kan bahasanya Gaza first, Iran now, apa tidak mungkin Indonesia next?
dalam konteks itu. Nah, membahas kondisi sanksi ekonomi yang dihadapi oleh Iran, bukan bahas maksudnya berkaca dari apa yang dialami oleh Iran dan kebijakan dan strategi Iran di dalam perang ini, tidak hanya sekedar permainan drone, permainan perang dengan alat-alat militer, teknologi militer, tapi juga ekonomi, military financial war yang biasanya Bang Lucy sampaikan dengan menutup Selat Hormuz dan seterusnya. Itu menjadi bagian penting dari strategi perang yang dilakukan oleh Iran. Nah, melihat seperti itu, kira-kira dampak kita apa ya? Ini banyak sekali yang kalau sepertinya kita confidence, tapi sebetulnya realita di lapangannya kita harus mempersiapkan juga ini masyarakat kita ini. Ya. Jadi dari situ Bang. Jauh sebelum terjadi perang Amerika Israel memerangi Iran, dalam berbagai kesempatan di Makassar, di Surabaya, dan di beberapa tempat lain gitu, saya menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia, termasuk di Jogja, juga di Bandung, perekonomian Indonesia itu dalam posisi tersendat melambat. Nah, sebelum kejadian Venezuela diserang, Iran diserang, penutup akhir tahun 2025, kita sudah mengalami defisit anggaran 2,96% terhadap PDB. Apa artinya? Artinya kajian saya tentang tertekannya fiskal dan moneter itu terbukti. Dia diindikasikan paling tidak oleh 3 hal. Yang pertama, jatuhnya nilai tukar. Saya menyebut sejak reformasi sampai dengan akhir 2025, nilai tukar jatuh 9,38%. Itu indikator pertama. Dampak dari sana, dia terkena ke fiskal. Tapi sebelum kita bicara dampak, kita bicara yang kedua, indikator kedua. Indikator kedua, bank sentral kita memang tunduk pada dikte IMF, World Bank. Itu terindikasi dari bagaimana mereka menjadikan suku bunga Federal Reserve sebagai rujukan. Jadi suku bunga Federal Reserve, inflasi Federal Reserve menjadi rujukan. Sementara dalam moneter, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi adalah tiga bersaudara kandung yang sangat hangat dan akrab. Jadi kalau terkena nilai tukar pasti terkena suku bunga, kalau terkena suku bunga pasti terkena inflasi, kalau terkena inflasi pasti terkena nilai tukar. Selalu muter begitu. Jadi kalau dalam presentasi saya kemana-mana. Tapi kenapa nggak bisa bergerak kayak gitu? Bergeraknya kok naik tapi turunnya susah. Karena di keuangan kita distandarisasikan ke dolar. Cadangan devisa kita distandarisasi ke dolar. Masalahnya itu. Utang-utang kita dengan pihak luar standarisasi dolar. Pasar uang kita dan floating pada dolar. Nggak fix ya, floating. Nanti kalau kredit rating segala macam itu jatuhnya juga akhirnya ke dolar. Tapi sebelum sampai ke situ kita terusin dulu moneternya. Jadi pertama nilai tukar, yang kedua tadi suku bunga inflasi merujuknya ke sana. Yang ketiga moneternya tadi, cadangan visa kita diukur dengan dolar. Maka suka tidak suka kita sebenarnya tunduk pada sistem eksternal. Kita tidak tunduk pada sistem internal kita, tapi kita tunduk pada sistem eksternal. Yang kedua, kalau dalam presentasi saya dari tahun 2024 sampai dengan kemarin, tekanan terhadap fiskal. Tekanan terhadap fiskal itu 3. Yang pertama adalah dampak dari jebakan utang. Di 2025 itu pembayaran hutang mencapai 1.359 triliun. Berapa persen? 40? Hampir 26. Oh, 26 sampai dengan 28% terhadap total PDB, terhadap total BBM. Memang mereka bilang utang terhadap PDB masih aman, tapi mereka lupa dengan jebakan utang kayak gitu ternyata untuk bayar cicilan pokok kita harus berutang lagi.
Jadi tahun ini kita mesti ngebayar 832 cicilan pokok. Ditambah Kenapa harus tesisnya itu atau teorinya itu harus hutang lagi? karena nggak cukup pendapatan kita. Memang betul. kita ungkap. Jadi Soalnya. jadi cicilan pokok dan bunga tahun ini 599 triliun sebagai bunga, 832 triliun sebagai cicilan. Nah itu dampak di APBN-nya, APBN tertekan, fiskal tertekan. Makanya harus hutang untuk bayar itu. Untuk cerita bayar kayak gitu harus hutang lagi. Itu yang namanya APBN tunduk pada disiplin eksternal. External discipline mechanism namanya. External discipline mechanism. Satu mekanisme disiplin eksternal sehingga APBN tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang fiskal sempit. Itu karena utang. Yang kedua, sini problematiknya pajak yang rendah. Mereka menyebutnya karena 10, angka saya terakhir itu cuma sekitar 10 sekian persen. Kemarin itu jadi berantakan itu dengan sistem. Nah dengan kondisi pajak kayak gini, mereka bilang kita nggak bisa lagi naikin pajak karena daya beli ambruk. Jadi di satu sisi tekanan utang, pajak yang itu, yang ketiga yang menarik, di tengah kesulitan APBN kayak gitu, seluruh korporasi yang mengambil sumber daya alam itu tetap punya pertumbuhan positif dan bahkan menguasai. Artinya ada posisi yang dilematis. Kalau korporasi-korporasi menguasai sumber daya alam berjaya, APBN-nya terasa ekspor dan masyarakatnya miskin. Nah, indikator berikutnya di situ kelihatan sebagai indikator ketiga berikutnya. APBN tidak bisa membiayai investasi barang modal. Nah, ketika APBN tidak bisa membiayai investasi barang modal, maka pertumbuhan jadi disandarkan pada konsumsi masyarakat. Nah, ketika bicara konsumsi masyarakat, ketemu dengan posisi undisbursed loan sebesar 2.536 triliun atau tepatnya 22,86%. Apa indikatornya di sini? Ini indikator yang ketujuh jadi. Indikatornya nampak di sini bahwa perbankan wait and see. Kalau perbankan wait and see itu berarti sektor usaha merasa tidak punya keyakinan terhadap kondisi perekonomian. Nah, ketemu dengan survei sebuah orang yang menyatakan bahwa kondisi usaha Indonesia menghadapi 3 masalah. Satu, menghadapi ketidakpastian karena kondisi global, gitu ya. Dua, posisi ketidakpastian perekonomian, kondisi politik dalam negeri. Tiga, melemahnya daya beli. Ulang, satu, ketidakpastian global, gitu ya. Dua, kondisi politik yang tidak nyaman, gitu ya, di dalam negeri, domestik. Yang ketiga, jatuhnya daya beli. Nah, sementara kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dari era Joko Widodo sampai dengan sekarang, dia bergerak hanya berkisar di posisi angka saya 4,9. Ini saya naikin, tadinya 4,8. Karena saya naikin 4,9 plus minus 0,2. Artinya dia bisa turun ke 4,7, optimumnya 5,1, dan ternyata kejadian. Nah, ketika kejadian pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di situ, maka sesungguhnya buat apa Anda terus berhutang tapi pertumbuhan ekonomi cuma begitu? Satu, kan gitu pertanyaannya. Yang kedua, buat apa kemudian perbankan terus-menerus pegang surat utang Anda atau bank sentral terus makin banyak pegang surat utang Anda, tapi pertumbuhan juga tidak bergerak apa-apa. Jadi kemana tuh konsumsinya? Nah, konsumsinya tidak, konsumsi masyarakat lagi melemah, konsumsi pemerintah tidak berdaya, sehingga menggambarkan satu pertumbuhan yang tersendat melambat. Nah, pertumbuhan tersendat melambat ini istilah teknokrasi ekonomi. Nah, istilah ekonomi politik ketemu di sini, kelumpuhan ekonomi. Apa artinya lumpuh? Dia nggak bisa berjalan, cuma di situ-situ aja. Padahal ada investasi, ada perbankan, ada investasi dari APBN yang walaupun terbatas. Apa indikatornya? Dibahas oleh pemerintah. Itu buktinya angka pengangguran menurun katanya. Itu buktinya angka kemiskinan menurun. Tapi mereka lupa bahwa angka kemiskinan menurun itu berada di rentan miskinnya mungkin banyak. Satu, yang rentan miskinnya masih banyak. Itu angka menurun, pengangguran ini menurun. Ya iya, karena larinya semuanya ke sektor informal. Siapa sektor informal tadi? Yang selalu saya bilang, ojek,
modern slavery system. Nah ini masalah besarnya itu ada di situ gitu. Padahal situasi itu dihadapkan oleh kondisi global yang akhirnya asumsi makro tidak tercapai. Apa itu asumsi makro pertama? Nilai tukar lebih tinggi dari 16.500 menjadi 17.000. Orang bilang ini nanti kalau 18.000 batasnya menjadi batas psikologis. Saya bilang nggak 18.000, 20.000. di 17.500 saja sudah susah. Sebetulnya susah. Di 17.500 saja sudah susah. Kenapa? Karena tadi dengan posisi 16.500 saja menggambarkan bahwa selama tahun 61, 62, 63, 64 sampai dengan 2026 rupiah tidak pernah menguat. Apa artinya? Rapuh perekonomian. Anda bayangkan nggak kalau mata uang tidak pernah menguat, artinya apa? Kan rapuh perekonomian, rentang perekonomian. Nanti disimpulan, kalau saya simpulkan jadi cepat omongan. Tapi kita sampai di situ dulu. Satu, itu gambaran gitu ya. Nah dari posisi rentan perekonomian dengan nilai tukar yang kayak gitu, dengan kondisi kayak gitu, maka sesungguhnya nggak bisa dibilang bahwa pengangguran menurun, sementara tingkat pengangguran ini terjadi pada yang namanya mereka yang lulusan SMK. Kan artinya tidak terserap lapangan kerja dari sekolah kejuruan. Itu berarti tidak matching lagi soal itu program berikutnya. Ada lagi problem berikutnya. Problem berikutnya adalah ketika mereka bilang gini rasio 0,363 atau 366 kata kuncinya. Kalau gini rasio menurun kan indikatornya indikator pengeluaran yang mesti dikonter dengan sampai seberapa jauh struktur dana pihak ketiga. Nah ternyata ketika dilihat struktur dana pihak ketiga, tabungan 2 miliarnya meroket, tabungan 100 jutanya berjalan landai. Kan artinya nggak fair dong angka itu, gitu loh ngelihatnya. Dan saat yang sama ketika mereka bilang enggak kok indeks keyakinan ekonominya membaik, mereka bantah lagi enggak kok purchasing manager indeksnya naik ke 53%. Tapi terjadi deindustrialisasi dini. Nah, angka-angka itu tidak bisa dibantah karena angka PMI yang jangka pendek itu tidak tergambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi. Ini pembicaraan awal kita di menit-menit pertama kayak gini, Husnul. Ini menarik karena sesungguhnya saya bilang di sebuah stasiun swasta, pemerintah hanya menawarkan optimisme palsu, optimisme semu dari angka nilai tukar yang tidak tercapai. Yang kedua, angka inflasi yang tidak tercapai karena cost push inflation disebabkan kenaikan harga energi. Yang ketiga, ICP-nya nggak bisa lagi 70 US dollar. ICP-nya sudah paling tidak sekarang, walaupun mereka bilang turun 18%, paling tidak mesti menghitung 90 dolar per barel. Nah lalu mereka bilang, iya tapi kan kita juga ekspor mineral. Pertanyaan pokoknya, ekspor mineralnya punya siapa? Swasta. Punya swasta. Artinya cuma sekedar menghitung seberapa jauh kita punya debt service ratio, tapi realnya posisi debt service ratio-nya dengan PDB-nya menjadi palsu karena ukuran PDB-nya tidak menggambarkan struktur perekonomian yang kokoh. Gitu. Nah, terkenalah 3 yang saya bilang tadi. Moneter tertekan dari atas, gitu ya. Fiskal tertekan dari dalam, gitu kan. Sektor real tertekan dari bawah. Dari daya beli yang kurang, UMKM yang bermainnya kayak gitu ya. Sektor usaha yang dalam posisi wait and see gitu. Nah, situasi itu menggambarkan bahwa Indonesia tidak mungkin dalam kondisi baik-baik saja, mustahil. Karena peristiwa ini bukan peristiwa sekarang, tapi peristiwa yang berjalan berkali-kali bahwa iklim perekonomian selalu dirundung ketidakpastian. Dan bayangkan iklim perekonomian yang selalu dirundung ketidakpastian itu sama dengan kegelapan. Apa artinya? Ketika iklim perekonomian dirundung kegelapan, kita berada dalam sistem yang zalim, Husnul. Gitu. Jadi persoalannya jauh sebelum perang Iran, sebelum Selat Hormuz ditutup, sebelum sanksi apa yang terjadi dengan ditutupnya Selat Hormuz dengan urusan minyak ini, sebetulnya ekonomi kita sudah rapuh. Betul, rentan.
ya kan? Ya. Jadi rezim nggak bisa itu beralasan. Oh iya ini karena dulu Sri Mulyani kayaknya selalu gitu deh. Alasannya apa kayak gitu, perang di mana ini apa kayak gitu. Nah menarik tuh ketika membandingkan dengan Sri Mulyani. Kemarin ada salah seorang teman bicara bahwa tim sekarang sama dengan tim Joko Widodo. Beda. Tim Sri Mulyani selama hampir satu generasi memegang industri keuangan, memegang kepala keuangan sebagai bendaharawan negara, itu menjaga 3 hal. Pertama, menjaga kedisiplinan fiskal. Itu penting. Dan disiplin fiskal itu tunduk pada ketentuan eksternal, bukan ketentuan kita. Iya, walaupun diundang-undangkan. Walaupun diundang-undangkan. Iya, satu tapi ya. memang itu didikte. Iya, betul. Satu ya, Sri Mulyani itu. Ini dalam rangka menjaga yang namanya kepercayaan investor. Yang kedua. Nah, dari posisi menjaga tadi bagaimana kepercayaan investor, yang ketiga muncul di sini. Sri Mulyani memberikan kepercayaan pada pasar, menunjukkan kepada pasar bahwa APBN Indonesia tunduk pada disiplin fiskal eksternal, menjaga kepercayaan investor, dan yang ketiga yang menarik, tetap ramah dengan iklim investasi asing dan pinjaman luar negeri. Kondisi sekarang berbeda. Purbaya tidak menunjukkan itu. Atau belum? Atau enggak coba untuk berbeda. Karena saya melihat Purbaya mencoba menempelkan dalam ukuran reputasi yang berbeda. Jadi begini Husnul, karena Husnul sudah bicara pada orang, saya bilang begini. Melihat ekonomi politik Indonesia itu bisa dilihat dalam 5 indikator. Yang pertama, lihat sistemnya. Yang kedua, lihat kebijakan dan regulasinya. Yang ketiga, lihat standarisasinya. Nah, lihat standarisasinya. Yang keempat, di sini lihat ukuran-ukuran yang dibangunnya. Yang kelima, yang terakhir, lihat ukuran reputasinya. Wah, kan orang yang di luar ukuran reputasi pihak luar itu tidak akan pernah bisa masuk ke lingkungan sistem menjadi pejabat keuangan di Indonesia. Iya. Ulang. Orang di luar, orang-orang yang berada di luar ukuran reputasi asing. Jadi asing punya ukuran reputasi. Seorang Husnul Maria itu masuk nggak dalam reputasi asing? Kalau Anda tidak masuk dalam reputasi asing, Anda nggak akan pernah bisa masuk ke kementerian. Anda tidak akan pernah masuk ke rezim. Lebih spesifik lagi, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke rezim yang ke posisi-posisi strategis. Lebih spesifik lagi, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke rezim ke dalam ke posisi-posisi keuangan, ekonomi keuangan, nggak akan bisa. Ya, jadi itu yang selalu saya katakan untuk rekrutmen ekonomi. Nah, itu ada Doro yang lebih berkuasa di dalam menentukan. Nah, itu sebenarnya bisa diduga ketika ada orang menuding-nuding antek-antek asing, tapi dalam kenyataannya dia dengan tenangnya menyatakan soal bagaimana kita ingin Amerika lebih kuat dan kita menjadi mitra sejatinya, gitu ya. Atau kemudian tidak ada kedamaian kecuali kita memberikan jaminan penghormatan dan penghargaan kedamaian Israel. Nah, itu kan udah luar biasa gitu ya. Dan itu paradoks itu. Bukan sekedar paradoks. Mestinya kita mengkomparasinya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Inkonstitusional berarti. Itu posisinya begitu kalau mau melihatnya. Nah, jadi kalau sekedar paradoks nih, inkonstitusional statement-statement seperti itu. Iya, jadi mestinya disadari bahwa pernyataan inkonstitusional itu sangat berbahaya, gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya kemudian ada orang bilang BOP tidak masalah, ART tidak masalah, seperti kemarin saya debat di sebuah TV. Ya tentu saja kajiannya cuma sekedar kajian kajian janitor. Itu janitor kalau pakai bahasa keren ya, itu skin analysis. Jadi levelnya cuma level kulit. Dia tidak sampai pada level tidak paham tentang ideologi national interest itu apa gitu. Dan sebetulnya kepentingan nasionalnya siapa? Iya. Dalam kerangka tata kelola dunia siapa? Dominasi siapa? Sebetulnya kan gampang kan kalau kita melihat di depan mata kita kayak gitu. Kenapa susah melangkah? Nah, sampai di situ ketika Husnul sudah sampai gampang, berarti Husnul sudah ingin menyentuh. Tadi kan kita lihat
konstruksi, dekonstruksi, dan kita harus melakukan rekonstruksi ya. Rekonstruksi. Jadi tadi kita sudah lihat SWOT gitu loh. Iya, karena usul sudah bilang gampang, berarti kita harus masuk ke tahap berikutnya adalah rekonstruksinya. Kalau kita lihat konstruksinya tadi begitu, dan kemudian kita dekon dan kita simpulkan bahwa Indonesia tertekan secara eksternal, atau dalam bahasa lain tidak perlu dijajah dengan senjata, tapi cukup dengan 5 hal tadi gitu ya. Iya. Dengan 7 I istilah saya, invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, inflasi, hasilnya adalah instability dan impoverishment gitu ya. 9 jadi 9 I dari 7 plus 2 gitu ya. Maka kita harus merekonstruksi. Nah, waktu pembicaraan saya di sebuah TV swasta yang berafiliasi keluar, saya menyebut karena utusan pembicara pemerintah mengakui ini persoalan fundamental, saya bilang kalau Anda mengakui sebagai persoalan fundamental, maka persoalan tidak mungkin didekati dengan fungsional gitu loh, Husnul. Iya. Tidak mungkin didekati secara fungsional, dekati juga dengan fundamental. Nah, di sini kita mengajukan rekonstruksi. Rekonstruksi pertama adalah memang harus ubah sistem. Karena kita bilang sistemnya salah, berarti sistem ekonominya salah. Kalau kita bilang kebijakan regulasinya salah, berarti kita perbaiki kebijakan regulasinya salah. Kalau kita bilang standarisasinya salah gitu ya, maka kita perbaiki standarisasinya salah. Kalau kita bilang instrumentasinya salah, kita perbaiki instrumentasinya salah. Jadi dari mulai katakan instrumentasi, standarisasi ke instrumentasi sampai ke reputasi, dia dari pendekatan fungsional. Tapi kalau pendekatan sistem kebijakan dan regulasi, dia persoalan fundamental. Nah, di situ kita perbaiki, ada 2 tugas utamanya dalam rangka merekonstruksi. Pertama, kita merekonstruksi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mestinya. Mestinya kayak gimana? Semua tahu kita sudah punya jawaban. Semua tahu kita sudah punya konstruksi bagaimana merekonstruksi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dengan membuang ayat 4 sebagai bagian dari racun perekonomian, racun ekonomi konstitusi itu pasal 33 ayat 4. Racunnya itu ada di situ gitu ya. Core-nya itu ada di situ. Di pasal 33 ayat 4. Nah, dari situ baru kita balik ke pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 232, 33, 34. Lalu kemudian kita kunci bahwa perekonomian itu tetap punya masalah dengan yang namanya pendidikan kebudayaan dan sistem kepercayaan. Jangan Husnul bilang, Husnul dapat rezeki terlepas dari kekuasaan Allah, enak aja. Wih, enak aja. Jangan Husnul bilang PDB Indonesia terus tanpa keputusan Allah, enak aja. Jadi tetap ada persoalan ekonomi kita, ekonomi beragama. Bukan ekonomi materialisme sementara gitu loh. Berarti tetap berhubungan dengan pasal 29. Cuma sekedar dunia saja. Bukan sekedar duniawi. Nah, kalau kita balikin dengan rekonstruksi tadi kayak gitu, istilah ekonomi konstitusi, maka atapnya adalah kata pembukaan. Tapi seluruh tatanan tadi dari pasal 33 sebagai fondasi, pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 29, dia dikunci oleh pilarnya, pilarnya apa? Semangat para penyelenggara negara. Nah, bayangkan kalau semangat para penyelenggaranya adalah istilah usul tadi, komprador. Gimana coba? Komprador semua dijual untuk kepentingan kita, kepentingan mereka sendiri-sendiri. Ya, rusaklah rakyatnya. Jadi selalu dibilang, Ibu Husnul, ini negara kita, itu negaranya kita miskin. Enggak, negaranya kaya. Tapi karena pemimpinnya tidak amanah. Bukan sekedar tidak amanah. Mismatch, miskalkulasi. Kalau pakai kajian salah kelola. Nah, salah kelola itu kajian saya bersama Hartoyo Wijoyo ketika berhadapan dengan kajiannya Sumitro Djohedikusumo tahun 86. Yeah. Hartoyo bilang ini mismatch, ini salah kelola, salah urus kata Hartoyo almarhum. Ketika kita debat, kita berbeda dengan Sumitro yang menyatakan Sumitro bilang tidak akan ada devaluasi. 10 November 1986. Kita bilang saat itu tidak akan ada devaluasi, dan benar. Pada 12 September 1986 terjadi devaluasi. Nah, itu kita buktikan. Nah, itu kita menyimpulkan sesungguhnya bukan hanya komprador lewat orang-orang yang hidup di dunia keuangan. Bukan sekedar salah kelola.
ada hal yang lebih mendasar, Korup. Apalagi? berkhianat. Oh, Tidak pengkhianat. Enggak langsung aja berkhianat. Kalau dipercaya berkhianat. Iya, jatuhnya begitu gitu loh. Jadi dan jangan salah. Mereka harus tahu bahwa setiap jabatan yang dikhianati, ujungnya mereka terhina pasti. Coba lihat tuh, siapa menteri yang ada di keuangan setelah turun selalu namanya mulia, namanya terhormat, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak mau nyebut siapa. Kenapa nggak bisa ya kita mengelola keuangan kita dengan tauhid kayak gitu? Nah, sampai di situ saya barusan presentasi bahkan ke beberapa kalangan ulama saya pernah ketika kita masuk ke dalam sistem akuntansi saja, kebanyakan ulama, kebanyakan para ilmuwan tidak memahami bagaimana melepas diri dari sistem akuntansi barat. Tuh. Padahal sistem akuntansi barat disitulah yang menjebak 4 hal itu. Kita apa aja? Yang pertama ketidakjujuran. Yang kedua nih menarik Kusnul. Menyimpan makna keserakahan. Serakah. Ya, jadi tidak jujur. Materialisme, serakah, kapitalisme. gitu ya. Yang ketiga, yang paling menarik, tidak menghargai yang namanya sumber daya manusia, karena harga manusia lebih rendah dari harga bunga. Iya. Jadi manusia nggak dihitung sebagai. Jadi kalau kita bandingin total biaya sumber daya manusia dibanding dengan biaya bunga, tetap lebih tinggi biaya bunga. Yang ketiga, nah ini menarik nih sampai di sini. Yang keempat, tetap terkena sistem riba. Gitu. Jadi itu kan yang di beberapa bahasan YouTube-nya IC Derusu kita dihidupi dengan uang riba. Makanya kan selalu ngomong selama sistem yang ini dilaksanakan maka bencana dan kejadian barokah di dalam negara kita. Maka tadi jadi memang nggak gampang dipikirnya itu take it for granted, biasa saja itu. Sistem itu dilaksanakan biasa saja, tapi lupa bahwa kita punya alternatif sistem. Dalam konteks itu yang lebih mendekat kepada surga. Makanya kalau ditanya gimana Bu bedanya, pokoknya selama amal ibadah kita itu close to jannah, kayak gitu ya, nah itu berarti kita nanti dapat barokah. Tapi kalau semakin menjauh ya, tapi orang menganggap bahwa riba itu biasa saja sih. Oke. Jadi kita utang juga. Saya masih ingat waktu itu diundang oleh NU garis lurus ya, bahas tentang IKN sih, tapi saya salah satu bahasan saya tentang utang, sambil ya sedikit supaya mencairkan suasana. Pak Yai, saya bertanya, Pak Yai, itu nanti di akhirat saat yaumul hisab, yang dihisab utang itu siapa? Menteri Keuangannya atau presidennya? Terus jawabnya? Ya semua tinggal ketawa aja, nggak dijawab lah. Pasti dia juga ini pertanyaan yang bukan meminta jawaban gitu. Oh iya. Kira-kira siapa? Menteri Keuangan atau presiden ya? Dua-duanya. Karena berdasarkan Undang-Undang 17 2003 ya dua-duanya itu yang bertanggung jawab. Dua-duanya bertanggung jawab. Dan utang itu dibawa sampai mati kan? Iya. Selama belum lunas. Dan selama tidak ada yang mengambil alih. Kalau mengambil alih berarti itu vicious circle. Karena memang kita sudah dalam posisi vicious circle sekarang. Kita sudah dalam lingkaran setan. Itu yang saya bilang tadi, jebakan utang. Gitu ya. Debt trap. Tadi akuntansi barat, tidak jujur, serakah, tidak menghargai SDM, riba. Nah, itu sistem. Itu artinya kebijakan yang mengubah itu semua. Kebijakannya harus mengubah yang 5 hal tadi. Gitu ya. Yang kedua berarti rekonstruksi kita pertama perbaiki sistem, yang kedua perbaiki kebijakan dan regulasi. Maka perbaiki undang-undang penanaman modal PMA. Itu undang-undang 2507. PMDN-nya gimana? Kan kita udah pada saat Soeharto naik itu PMA dulu, baru PMDN. Udah nggak ada sekarang PMA. Oh sekarang jadi satu. Jadi penanaman modal saja, asing dan dalam negeri. Iya. Oke. Dan itu memposisikan Indonesia sebagai pengemis. Pengemis utang. Gitu. Jadi Undang-Undang 2507 tersuratnya tidak menyebut kita sebagai pengemis. Ya iyalah. Tersuratnya. Itu kan statementnya. Tapi implicit message-nya kita adalah pengemis gitu. Kenapa? Karena ada 3 syarat di dalamnya. Kalau Anda mau melakukan nasionalisasi investasi, maka Anda harus menggunakan gitu ya, international appraisal.
Itu ya satu. Kalau jadi bahasa sederhana, nasionalisasi harus dengan international appraisal. Kalau terjadi dispute harus menggunakan badan arbitrasi internasional, gitu loh. Jadi kedaulatan kita hilang sama sekali karena Undang-Undang 2507 itu. WTO posisinya di mana? Itu perdagangan. Oh, itu perdagangan. Ini keuangan. Keuangan ya. Kalau WTO muncul di Undang-Undang Perdagangan, tapi tetap neolib juga. Nah, 2507 itu kayak gitu. Selain itu khusus di bidang keuangan, kita mestinya memperbaiki undang-undang. Tadi kalau tadi 2507, 2499 apa itu? Lalu lintas devisa dan sistem pembayaran yang memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk mengizinkan rupiah diperdagangkan secara bebas, dalam bahasa kerennya free floating exchange rate gitu. Itu dari kalau ini dua undang-undang saja diperbaiki, sekarang tambah lagi dua undang-undang omnibus law tentang cipta kerja, undang-undang omnibus law tentang kesehatan. Dua itu tambahannya kalau kita mau ngubah. Tambah berat soalnya. Undang-undang omnibus cipta kerja, cipta lapangan yang kita bilang cilaka. Gitu kan. Ingat ya waktu kita bilang cilaka ya. Dan lalu omnibus kesehatan. Itu juga harus diubah kalau tambahannya begitu. Karena itu sama sekali tidak sehat di situ. Itu rekonstruksi kita tentang kebijakan dan regulasi. Dan sekarang ada lagi ya. Ini yang kalau yang omnibus cipta kerja itu salah satunya yang jadi masalah. Bagaimana investor itu diberi karpet merah, investor asing, penggunaan tanah itu tadi karena ratusan itu tahun. Tadi yang saya bilang itu melanggar betul pasal 33. Jadi kedaulatan kita itu sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan aseng di dalam konteks ini. Nah, tapi Bang, ini tadi kan regulasi. Jadi enggak implementasi apa? Kebijakan dan regulasi. Sistem, terus kemudian sistem dan regulasi. Lalu kemudian standarisasi. Formal. Yang ketiga standarisasi. Nah, standarisasi ini itu apa itu? Standarisasi kita nggak bisa ngikutin standar sana. Iran tidak ngikuti sama sekali standarisasi sana. Tapi asik tuh Iran harus bayar. Silakan kapal-kapal lewat Selat Hormuz, tapi bayarnya pakai yuan. Iya, silakan. Ya, artinya nggak boleh pakai dolar. Artinya mereka tidak ikutin standar keluar. Sebetulnya ini kemampuan cerdas strategi perang ekonominya, walaupun akhirnya seluruh dunia terdampak. Ya, ini bagian dari yang disebut dengan geography weaponization. Jadi commodity weaponization. Jadi posisi geopolitik kita kalau bisa menentukan, mendominasi dan akhirnya menentukan. Kalau pada kalau Rusia dia menggunakan dua. Dia gunakan gas dan gandumnya untuk menjamin pasokan ke Eropa. Ini yang disebut dengan commodity weaponization. Amerika menggunakan dolar gitu ya, exchange currency weaponization. Dolar kalau pakai istilah mereka dolar weaponization gitu ya. Itu terjadi. Dolar sebagai alat persenjataan, weapon gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa Husnul karena kita punya 4 selat. Kita punya Selat Malaka, kita punya Selat Sunda, kita punya Selat Makassar, kita punya Selat Lombok. Semuanya dibutuhkan oleh yang namanya perairan internasional. Tahu nggak berapa persen Selat Malaka? 70%. 37%. Jadi lebih tinggi dari yang namanya Selat Hormuz. Ya makanya Singapura ngomong gitu benar. Tapi persoalannya kan Anda diuntungkan dari Selat Malaka itu karena semua yang namanya sistem pengawasan dan sebagainya itu dikuasai oleh Singapura. Kenapa bisa Singapura? Ya dia lebih berkuasa dominan. Ya kenapa? Kenapa sampai dia bisa berkuasa? Kenapa? Karena armada ketujuhnya menjadikan sebagai pengawas bagi Selat Malaka. Disebabkan armada ketujuh memenuhi kebutuhan logistiknya di Singapura. Jadilah di situ terjadi mutual ini keuntungan. Mutual respect. Singapura Menghargai posisi
jagoan Amerika sebagai jagoan dengan armada ketujuhnya. Armada ketujuhnya menghargai kejagoan Singapura dan memainkan posisi sebagai hub perdagangan. Gitu. Itulah mutual respect. Belum lagi nanti udara. Oh iya. Singapura juga menguasai wilayah udara di sekitar situ. Jadi kita apa dong? Ya sisa-sisa. Nah, itu kebijakan regulasi kayak gitu ya. Nah, tadi standarisasi kayak gitu. Standarisasi itu bukan hanya moneter, standarisasi MBG misalnya. Itu di belakang itu ada standarisasi. Nih, Bang. Kalau MBG itu sampai ratusan triliun, sebetulnya dampaknya apa? Mestinya mereka bisa menakar. Mereka kan selalu mengukur, wah iya ini dengan MBG itu maka petani bla bla bla, pedagang bla bla bla. Tapi kan distribusi dari proyek MBG ini cuma di beberapa kelompok saja. Misalnya kalau pakai istilah yang benar, kalau pakai anggaran berbasis kinerja, maka tidak beli motor listrik. Tidak ya. Oke, tidak beli mobil India, gitu ya. Lalu berikutnya yang paling penting lagi gitu ya, MBG diukur secara jelas. Kalau ada orang bilang MBG telah membuka lapangan kerja 1 juta, kalau cuma sekedar 1 juta dengan dana segitu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Bagaimana mengukurnya? Gampang Husnul. Gampang Husnul sekarang. Berapa sesungguhnya tingkat kemiskinan kita? Kan gitu pertanyaannya. Oke, tingkat kemiskinan kita sekarang ada kita buletin 27 juta orang ya. Betul. 27 juta jiwa. Kalau 27 juta jiwa bagi 4, kan berarti 27 bagi 4. Kenanya kan 7 kepala keluarga, kan berarti 7 juta kepala keluarga kan? 7 juta kepala keluarga itu sudah 28 juta. Kalau 7 juta kepala keluarga dijadikan posisi per bulan yang mereka rata-rata terima gaji 3,5 juta, maka 7 kali 3,5 per bulan hanya keluar 22,5 triliun. Kalau 12 kan cuma 22,5 kali 12. Kalau 20 kali 12, 240, 2,5 kena juga 30, berarti kan cuma 270 triliun. Anda sudah lebih murah, tapi Anda sudah menghidupkan lapangan pekerjaan bagi 7 juta kepala keluarga. Dan itu berarti 7 mengatasi juta kepala keluarga. Dan itu mengatasi kalau paling tidak anak 2 jadi kali 4. Iya. Tadi. Iya. Dengan saya ngambil batas kemiskinan 3,5 juta. Saya batas kemiskinan saya ambil 3,5 juta karena sesungguhnya bisa 4 juta. 3,5 juta sudah cukup. Gitu loh. Jadi real itu cara menghitung saja sudah kayak gitu loh. Jadi ya ini sekali lagi tinggal tergantung cara kita ngelihat. Jadi peluang ekonomi versus MBG ya. Kalau menurut saya MBG itu karena tidak ada planning yang jelas. Enggak, maksudnya dia sebetulnya sebagai politik balas jasa. Siapa yang dapat proyek. Kalau saya kemarin baru menyampaikan berkali-kali di sebuah stasiun TV swasta dan ke beberapa teman gitu ya, MBG itu berhubungan dengan yang namanya World Food Program. Ya. MBG itu berhubungan dengan WHO. MBG itu berhubungan dengan yang namanya SDG. Karena berkaitan dengan 17 pilar, memerangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, menyelesaikan kesehatan gitu. Ya tapi kan duitnya bukan dari ujung-ujungnya mereka. Ketika bilang duitnya dari mereka, berarti MBG bisa jadi dalam mereka menjalankan agenda luar. Nah, ya, kalau dia menjalankan duit sendiri, sebentar. Kalau dalam mereka menjalankan agenda luar, kalau gitu sebenarnya tadi pertanyaan Rasul mesti balik. Ini yang saya jelaskan kemarin di TV swasta, tapi TV swastanya nggak nyampe otaknya karena hanya bicara alokasi anggaran. Kalau kita bicara MBG dalam pendekatan tujuan, maka pertanyaan besarnya, kemana tujuan MBG? Mengatasi kelaparan dan stunting. Sekarang pertanyaan, apa iya stunting mesti diatasi pada anak 1 tahun 2 tahun? Stunting itu ibu yang satu. Yang kedua, kalau dalam mereka salah target berarti ya. Oke, kalau kita mengatasi malnutrition, apa memang langsung bisa diatasi dengan makan? Nggak bisa. Enggak. Kata kuncinya adalah bagaimana memberikan jaminan pekerjaan yang dari hasil pekerjaan itu memberikan makan kepada anak. Jadi sebetulnya selalu lapangan kerja itu first priority. Nah,
Kenapa sampai kayak gitu? Karena pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 memberikan penghidupan yang layak. tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Coba. Dan sustainable. Iya. Dibandingkan proyek MBG. Iya. Proyek MBG kan itu proyek-proyek yang bisa setiap saat. Jadi kalau tadi Husnul bertanya pada saya 22,5 kali 12, ya yang 1 240 ditambah dengan yang namanya, ditambah lagi dengan yang 12 tambah dengan 2,5 30 jutaan, 30 jutaan tambah lagi dengan 25. Jadi 30 tambah dengan 25, 55 25 tambah ya sekitar 300 triliun cuma. Jadi sekitar 300 triliunan. Masih lebih murah diberi itu. Jadi tapi konkret, ada pekerjaan yang diberikan kepada mereka, ada jaminan kata kuncinya. Mereka tangannya tidak di bawah. MBG itu tangannya di bawah. Iya. Jadi menjadikan kita masyarakat yang peminta-minta, Menunggu pemberian. Padahal dan itu berat itu. Mentalnya yang rusak. Memperbaiki mental nggak gampang. Lebih susah ya. Itu mentalnya di kampung-kampung itu, mentalnya belum lagi nanti rebutan lagi. Jadi Rebutan proyek. jadi saya bukan penentang MBG. Saya penentang cara berpikir dari dibalik MBG. Karena pada hakikatnya cara kita berpikir barusan tadi tetap dalam rangka memberi makan Husnul. Iya. Cuma caranya Avenue. Jadi Iya. jalurnya itu Iya. lewat mana? Pasnya. ya dari mana gitu loh, ngelihatnya begitu gitu. Dan yang tadi yang saya katakan, sekarang kita cek aja lah siapa. Misalnya polisi itu termasuk yang dapat banyak. Polisi dan tentara serta partai ada 3. Iya, polisi, partai, tentara. Iya. Pokoknya related itu, apakah kemudian diberikan kepada orang. Dan yang berikutnya lagi ini bukan. Jadi gini, kalau banyak sekali anak-anak kita yang kena racun, ini loh yang namanya warung Tegal. Warteg itu 24 jam dia buka. Sangat jarang kan kita ketemu ada keracunan warung Tegal kayak gitu kan enggak. Iya. Jadi sebagai penutup Husnul, kelumpuhan ekonomi ini versus MBG gitu ya, itu menggambarkan bahwa kita tidak kreatif menghadapi situasi. Kita betul-betul sudah terperangkap dalam model berpikir yang sudah dicekoki oleh pihak luar, gitu ya. Dulu kita bilang orang intelektual beo, gitu ya. Jadi kita sudah terlanjur, sudah begitu menikmati dicekoki. Sekarang polisi beo. Jadi ya mestinya kita bisa keluar karena memang kita punya kekayaan luar biasa. Tapi karena kita miskin harga diri, miskin daya pandang gitu ya, miskin kepercayaan diri, beda dengan Iran gitu ya. Ya jadilah begini gitu. Nah ini pembelajaran mahal sebenarnya Husnul. Kenapa saya ngajak Anda bicara tentang dan mengajak pemirsa ICD Ratio dalam konstruksi kelumpuhan ekonomi versus MBG gitu ya. Ya karena kita diminta, diamanatkan, dimandatkan untuk menjalankan konstitusi. Nah konstitusinya jelas, mencerdaskan. Siapa ya kira-kira aktor yang bisa menyampaikan ini dan diterima dengan baik oleh presiden? Kalau kata Muzani ke saya, ini kita didengar sama presiden. Kata Muzani, tapi saya tidak tahu benar apa enggak. Menyenangkan. Saya nggak tahu. Kata Muzani. Maksudnya bahwa presiden banyak hal yang sebetulnya pikiran-pikiran kita itu bukan di dalam kerangka untuk yang kalau pendukung-pendukung yang yes sir itu lebih ke arah yang saya sebut sebagai political decay, pembusukan politik dari dalam. Kami memang secara terbuka mengkritisi dan memberikan sebetulnya hints, memang tidak secara detail langsung solusi ya, kecuali jadi menteri kayak gitu ya, baru kemudian kita solusinya, kita sudah punya konsepnya, kita sudah punya yang kayak gitu. Tapi hints itu kita berikan di sini, mana pas yang harusnya diambil sesuai konstitusi. Kalau di dalam kita sebagai seorang muslim ya bertauhid di situ, di dalam konteks itu supaya kita amanah. Nah balik lagi Bang, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, what can I do, what can we do,
Itu harus. Jadi kita di rekonstruksi tadi, what can we do, what can I do itu posisinya di rekonstruksi itu kita perbaiki sistem, kita perbaiki kebijakan regulasi, kita perbaiki standarisasi, kita perbaiki instrumentasi, dan kita cari orang-orang yang tidak menjadi komprador, orang-orang yang memang punya daya juang untuk menegakkan harkat martabat bangsa. Jadi pejuang, bukan pengkhianat. Bukan pengkhianat dan bukan penikmat. Bukan penikmat. Jadi kayak itu Al-Ghazali ya. Iya. Jadi generasi pejuang, generasi pembangun, Iya. generasi yang meneruskan pembangunan, generasi penikmat dan generasi perusak. Iya. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi penikmat dan perusak. Nah itu. Saya ingin mengatakan bangsa ini terlalu banyak rusaknya dan pembangunnya. Iya. Lebih banyak perusaknya dibandingkan membangun. Saya pikir itu. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita conversation hari ini itu bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau salah, mohon maaf. Salah itu dari kami berdua. Yang benar hanya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.